Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Tampinto Channel. Kali ini kita akan melakukan road trip ke Danau Singkarak. Ya, kita tidak hanya melewati jalan besarnya saja, namun kita akan mengelilingi danau tersebut. Nah, penasaran kan? Untuk itu ikuti terus perjalanan kita menyusuri Danau Singkarak dari ujung ke ujung. Check it out. Oke, jadi sebelum melakukan perjalanan kita beli jajanan dulu untuk snack selama di jalan, minuman, ya lapar-lapar di jalan lah. Jadi kita berangkat ini dari Payakumbuh, karena kebetulan kampung saya memang di Payakumbuh. Nanti perjalanan kita menuju Danau Singkarak akan melewati Batu Sangkar. Di perjalanan sekitar setengah jaman mungkin ke Batu Sangkar. Nanti dari Batu Sangkar kita ke Singkarak langsung. Oke, selamat menikmati kawan-kawan. Sedikit macet tadi, nama daerahnya Piladang sini. Kita belok kiri menuju ke Batu Sangkar. Kita berangkat juga weekend dan bertepatan juga sama liburan panjangnya anak-anak sekolah ya. Jadi jalanan rada padat ramai. Dan Sumatera Barat terkenal emang dengan banyak tempat wisatanya. Orang Riau maupun orang Jambi sekitar itu banyak yang berwisata ke Sumatera Barat. Oke, nah ini kita udah sampai di tanah datar, tepatnya di Batu Sangkar. Dari jalannya nanti kita akan belok kanan menuju Danau Singkarak. Nah, kebetulan bensin udah menipis, kita mau cari SPBU dulu. Oke. Tadi kita sempat salah belok ya menuju SPBU nya. Harusnya tadi dari jalan yang kita masuk tadi belok kanan, kita belok kiri, dimutar dulu. Nah, ini kita jalan menuju SPBU di Batu Sangkar. Cuma satu SPBU di Batu Sangkar. Nah, ini deh. Nah, jadi kita udah selesai ngisi BBM tadi sekitar 200.000 pertama saya isi. Kita lanjut perjalanan ke Danau Singkarak. Nah, tadi untuk info aja buat kawan-kawan kita, jadi berangkat ini kan tanggal 2 Juli 2022 itu sudah berlaku di tanah datar, salah satu yang ditunjuk, 11 daerah yang ditunjuk untuk mengimplementasikan My Pertamina. Tadi sih kalau yang saya lihat di SPBU belum belum diaplikasikan banget karena masih banyak yang terkendala dengan pendaftarannya. Jadi masih emang belum dipakai banget aplikasinya. Kalau dari saya sendiri, saya nggak pakai itu karena saya belinya Pertamax dan nggak tahu juga, saya lihat reviewnya kok banyak yang rendah gitu, pada ngasih rendah gitu untuk review My Pertamina-nya. Oke, baik, kita lanjut aja. Nih di perjalanan ini kita mau beli makan dulu. Nah, dekat sini ada tempat makan yang enak. Biasanya kita nyebutnya kalau di Jawa itu warteg. Nah, ini Ampera, jadi rumah makan kecil gitu.
Nah, di dekat simpangan ini udah langganan juga sih, udah sering, enak dan murah. Ampera Putri. Oke, kita udah kelar beli makan. Untuk 2 porsi aja cukup karena saya dengan istri dan anak saya masih kecil. Rencana kita mau makan di Danau Singkara, planningnya seperti itu, dengan suasana tempat yang sejuk tepi danau. Nanti coba cari-cari deh di pinggir danau itu ada spot yang bagus atau enggak. Oke, ikuti terus kawan-kawan perjalanan kita. Ini kita masih di daerah tanah datar, mau ke tepian Danau Singkara. Oke, jadi kawan-kawan kita udah sampai di Ombilin namanya. Nah, ini Ombilin ini masih di Kabupaten Tanah Datar. Di sini pas pinggir danau, di pasar Ombilin nih, di sini di simpang 3 ini kita akan belok kanan menuju untuk start awal keliling Danau Singkara. Jadi ini kita akan melewati pasar Ombilin. Ya, banyak yang dijual di sini, dari ikan bili, ini salah satu ikan terkenal yang nanti akan kita ceritakan sedikit bagaimana tentang ikan bili itu. Dan juga ada jual pernak-pernik khas Singkara. Di sini sepinggir Danau Singkara ini banyak tumbuh-tumbuhan kapas. Nah, di sini banyak juga masyarakat yang menjual atau membuat pengrajin dari kapas tersebut, seperti bantal, boneka, yang ataupun kasur juga banyak yang jual itu. Jadi untuk teman-teman ketahui sendiri, Danau Singkara ini danau yang paling luas di Sumatera Barat. Kalau di Sumatera nomor 2 setelah Danau Toba. Luas dari Danau Singkara ini sendiri 107,8 km persegi. Kalau biasanya ini jalan lintas Sumatera ya, yang kita lewati sekarang itu setengah jam dari kita masuk di Pasar Sumani, keluarnya di Sumpur, sekitar setengah jam. Kalau keliling saya belum pernah sih, makanya ini kita akan coba keliling Danau Singkara, berapa lama yang dibutuhkan untuk mengelilingi Danau Singkara tersebut. Oke, kita sambung lagi nanti ceritanya. Nah, kita udah sampai di simpang menuju ke Sumpur. Nah, ini nagari yang akan kita lewati. Sebelum nanti ada Malalo di depannya, tempat daerah-daerah atau nagari-nagari yang akan kita lewati selama keliling Danau Singkara ini. Nah, di Danau Singkara ini banyak ya terkenal di pinggir-pinggiran tersebut. Ini salah satu dari bagian Kecamatan Banu Hampu. Nah, kalau teman-teman pernah nonton kapal tenggelamnya kapal Van der Wijk, nah itu di nagari ini salah satu tempat syutingnya, Kecamatan Banu Hampu. Nah, ini kiri kanan kita melewati kebun sawo. Kalau di Jawa sebutnya sawo, kalau di sini Sumatera Barat kita biasanya nyebutnya saus. Nah, ini sawo, saya ingat saya bukan sawo biasa, karena ini pertama kali bibitnya ini didatangkan dari Filipina. Ini para perantau Minang lah yang merantau ke Filipina dari Manila. Ada juga yang menyebut sawo di sini Manila gitu, karena emang bibit pertama kali yang ditanam di sini berasal dari Manila atau Filipina.
Ya, cukup sejuk dan asri di sini. Banyak sekali petani di sini yang menanam sawo. Kita mau cari ini minum karena tadi belum sempat beli minum di minimarket. Kita cari di warung-warung terdekat, udah kita beli dan kita lanjutkan perjalanan lagi. Nah, ini di perjalanan kita sudah ketemu lagi dengan bibir dari Danau Singkara. Jadi tadi kita melewati kebun-kebun dan kita ketemu lagi di tepian Danau Singkara lagi. Wah, luar biasa pemandangannya kalau kita lihat ke kiri kawan. Yang jarang biasanya saya cuma lihat dari jalan lintas Sumatera ya, yang tadi kita lewati. Sekarang jalan yang lebih kecil, sisi lain view yang saya lihat dari Danau Singkara luar biasa pemandangannya. Jadi untuk teman-teman ketahui sendiri, Danau Singkara ini bukan danau vulkanik ya, artinya bukan bekas letusan gunung besar. Jadi ini bukan kaldera seperti Danau Maninjau yang ada di Kabupaten Agam, tapi Danau Singkara ini merupakan danau tektonik kita sebutnya, yaitu yang terbentuk dari cekungan Singkara Solo di bagian sesar dari wilayah Sumatera. Nah, cekungan danau tersebut terbentuk dengan tenggelam yang disebabkan adanya pergerakan sesar Sumatera. Jadi kalau lebar dari danau ini sendiri sekitar 6,5 km, sementara panjangnya 20 km. Titik terdalam dari danau ini sendiri yang saya tahu sekitar 268 meter. Nah, ada yang unik juga dari fakta terkait Danau Singkara ini. Singkara ini dengan proses tektoniknya tadi, pergeseran lempeng tadi, tiap beberapa puluh tahun ke depan Singkara ini akan semakin lebar. Artinya danau akan semakin luas. Karena dulu saya pernah dari datanya ITB itu Danau Singkara itu sekitar 17 km. Nah, sekarang udah sampai di 20 km. Nah, proses tersebut berlangsung ribuan tahun, mungkin sampai 100 sampai ribuan tahun. Melewati Danau Singkara, ya, sisi lainnya saya dapat seperti kembali ke masa lalu ya, masih asri, masih belum banyak yang berubah. Saya lihat rumah gadang itu masih banyak saya temui kiri kanan. Nah, ini sebelah kanan kita lihat warganya masih banyak yang bergotong royong, saling kerjasama. Tadi itu mereka membuat lapangan voli mungkin sepertinya, atau lapangan badminton. Nah, dengan bergotong royong, nah itu yang sudah jarang kita lihat di kota. Dan di sini sangat sejuk, banyak warga-warga di sini yang saya ketahui itu merantau, menjadi perantau ke Jakarta atau di Jawa sana. Ya, lumayan panjang yang akan kita lewati dalam mengelilingi Danau Singkara ini. Oh ya, jadi saya mau cerita waktu di pasar Umbinin tadi kita sempat singgung ada ikan bili. Jadi Danau Singkara ini dihuni banyak ikan, salah satunya ikan bili. Nah, ikan bili ini merupakan khas dari Danau Singkara. Sisik ikan bili berwarna perak berkilau, dia kecil. Danau atau sungai lain tidak mempunyai jenis ikan bili. Bisa dibilang ikan bili itu merupakan emang cuma ada di Danau Singkara.
awalnya seperti itu. Jadi penduduk Danau Singkarak menganggap ikan bilik sebagai harta yang berharga karena ikan bilik sangat enak dimakan. Harganya sangat mahal, serius. Itu sekilo harganya bisa mencapai 250.000. Kalau lagi pakai klik itu mungkin bisa lebih. Nah ini kita mulai di pasar Malalu mungkin, atau pasar Sumpur. Nah jadi kita balik lagi nih ikan bilik tadi. Jadi ikan bilik itu kayak ikan wader tapi berbeda dari ukuran, sama dari dia lebih kecil, rasanya juga dia lebih gurih. Tempat hidup ikan bilik ini memang di Danau Singkarak, namun saya pernah dapat cerita karena ada PLTA, ada sungai, karena keluaran dari Danau Singkarak ini ada dua. Pertama itu sungai Ombilin, yang kedua itu PLTA Danau Singkarak, dan itu mengarah ke Lubuk Alung. Nah, gara-gara PLTA ini dulu, ini menjadi polemik juga di masyarakat ketika pertama kali dibangun dan dioperasikan. Ya, banyak dari warga sekitar juga bilang ikan bilik itu semakin susah dicari setelah adanya PLTA. Ya, belum ada penelitian yang ini sih yang saya baca, apakah emang gara-gara PLTA tersebut atau seperti apa. Tapi salah satunya gara-gara PLTA tersebut, ikan bilik bisa ditemukan di sungai-sungai yang ada di Lubuk Alung, yaitu downstream atau sisi hilirnya dari PLTA tersebut. Nah, nanti kita akan melihat itu PLTA Danau Singkarak yang berada di Malalu, nama nagarinya PLTA Singkarak. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di PLTA Danau Singkarak, memakai distrik tenaga air. Jadi PLTA itu pertama kali dibangun 1992, dan PLTA Singkarak ini intake menuju ke pembangkit itu dengan terowongan terpanjang di Indonesia. Kalau nggak salah panjang itu 19 km terowongan air. Nah, ini dia PLTA Singkarak. Jadi dari sini 19 km menuju Lubuk Alung itu terowongan air untuk sebagai intake. Nah, di sini nih mulut intake-nya atau masukan air pertama keluaran dari Danau Singkarak ini. Nah, level atau dari Danau Singkarak, ketinggian dari Danau Singkarak ini, airnya dijaga di Sungai Ombilin tadi. Nah, itu keluaran yang selanjutnya. Jadi ada dua keluaran di Danau Singkarak. Pertama ke PLTA. Nah, yang satu lagi yang tadi kita pertama kali masuk ke Danau Singkarak lewat Pasar Ombilin. Nah, dekat sana ada Sungai Ombilin namanya. Atau di Sumatera Barat tuh, di Minang itu biasanya nyebutnya Batang. Kalau sungai itu Batang Ombilin. Jadi PLTA ini dikelola oleh PLN. Total pembangkitannya itu sekitar 160 MW kalau nggak salah. Jadi ini salah satu 3 PLTA tertua juga. Total 175 MW, seingat saya 175 MW. Jadi lumayan yang dibangkitkan dari PLTA ini, dan selesainya itu tahun 1998. Jalurnya sepi ya di sini. Ya emang sih bukan jalur utama. Karena kalau misalkan di sini kita mau jalan yang nggak terlalu besar, kecil, terus
lebih panjang lagi jalannya di sini. Tapi saya suka dengan pemandangan yang ada di sini. Ya bisa dibilang ini anti mainstream. Biasanya kita lewat kalau mau ke Solo atau Padang Panjang itu dari Batu Sangkar itu kita lewat jalan lintas Sumatera yang ya udah sering, udah bosan juga lihat sana. Kita sekali pengen keliling Danau Singkarak ini. Udah lama sih saya rencanakan ini untuk dilakukan, tapi ya banyak kendala, banyak halangan, ya baru sekarang terrealisasi untuk mengelilingi Danau Singkarak ini. Sebelumnya saya udah pernah keliling danau di atas dari ujung ke ujung juga. Rencana setelah ini saya mau keliling Danau Manjau. Setelah kalau lancar kita akan lakukan road trip keliling Danau Manjau. Jadi dalam perjalanan ini sebenarnya kondisi mobil saya juga kurang oke, karena ada beberapa part yang harus diganti, tapi saya tunda dulu karena kemarin ke bengkel langganan teknisnya bilang ini masih bisa dipakai di bagian kopling mobil saya, tapi masih enak. Nah ini teman-teman bisa lihat sebelah kiri itu terpapar ada sawah, terus ada danau, itu sangat perfect banget view-nya. Jadi luar biasa perjalanan menyisir tepian Danau Singkarak ini. Jadi masyarakat di sini rata-rata ya bertani, dan terus masih banyak sawah kiri kanan, terus kebun. Selain sawo, di sini juga terkenal dengan kuini. Nah, kuini itu kayak mangga. Banyak yang jualan di sini. Kuini itu kalau teman-teman lihat lewat jalan lintas Sumatera menuju ke Padang Panjang, itu kiri kanan banyak yang jualan kuini dan sawo. Cuma rasa kuini itu gak semanis mangga Malang atau mangga yang manis itu. Baunya itu luar biasa pekat, tajam gitu. Bau dari kuini ini kayak manis banget, tapi pas saya cicip makan itu ada agak sepet-sepet dikit, agak asam, sama-sama manis gitu. Oke, jadi masih panjang perjalanan kita, mungkin sekitar 1 jaman ya kita keliling. Kalau dari Pasar Ombilin terus ketemu di Pasar Ombilin lagi, itu mungkin menghabiskan 1 jam lagi. Dan tadi ketika melewati jembatan sebelah kanan itu ada view bagus, ada bukit yang cerah banget nih, tapi nggak bisa kita shoot dari dashcam ya, lupa juga saya ngambil itu. Nah ini di sebelah kiri kita sawah terpampar luas, langsung setelahnya danau. Itu view yang oke banget. Kita sempat berhenti tuh di sebelah kiri untuk ngambil beberapa landscape yang biasa bagus di sini. Kita lanjut perjalanan lagi ya kawan. Kita akan cari dulu, mau cari tempat makan. Udah jam 2:30, kita udah mulai lapar banget karena tadi anak saya lagi tidur. Pikirannya tadi kita tunggu anak bangun lalu kita cari tempat makan, tapi sampai sekarang anak masih tidur. Jadi kita putuskan yaudahlah sekalian bangunin juga sambil di tempat yang kita cari dapat pas untuk dapat view-nya, tempat makannya juga. Di perjalanan juga kita tuh sempat ketemu orang gila yang lempar batu gitu. Takut juga kita lihat.
lempar mobil atau apa. Tadi masuk ke shoot. Nah, ini setelah ini itu ada sebelah kiri DGJ lah itu sebut, yang pelempar batu itu. Nah, itu nampak, tapi pas di sini nggak kelihatan banget, jadi sempat kita rem dulu, berhenti takut melempar ke mobil kita. Gimana ya, mau cari tempat belum nemu. Kita pengennya sih ada view danau ya, tempat kita makan nanti, tapi belum dapat. Jadi teman-teman bisa lihat kiri kanan itu masih banyak banget rumah gadang. Nah, di Sumatera Barat sendiri udah jarang ya, kadang yang rumah gadang lama itu dirombak, kayak istilahnya kita bongkar ganti dengan model-model rumah yang udah baru gitu, dari tembok, nggak dari kayu lagi. Ya banyak juga yang nanya ke saya juga punya rumah gadang yang udah dirobohkan. Saya nanya dulu, kenapa nggak dibangun ulang aja, kenapa harus dirobohkan? Dan saya dapat sih jawabannya karena mahal. Karena untuk bikin gonjong kayu dibentuk bisa melengkung itu upah untuk tukang itu mahal banget. Jadi untuk saya bilang mending kita buat menjadi rumah biasa aja, karena rata-rata rumah gadang yang ada sekarang itu udah rumah gadang yang udah dibangun sama kakek nenek zaman kakek 19-an 1940. Nah, ini sekarang kita melewati bukit ya, view-nya sebelah kiri masih Danau Singkarak ya. Semoga teman-teman menikmati perjalanan kita sampai nanti bertemu lagi di ujung Danau Singkarak yang kita pertama lewati, itu di Pasar Ombilin. Oke. Dari tadi kita belum menemu untuk tempat yang bagus dan pas untuk kita berhenti dan makan. Nah, di mana ya? Kita coba lihat depan dulu nih, ada nggak ya? Nah, makanan kita beli tadi nasi bungkus udah mulai dingin. Nah, targetnya sih dapat tempat ini pas ya, view-nya juga dapat, tempatnya juga enak, teduh. Kita berhenti di sini dulu bentar. Nah, ini dapat spot yang bisa luas banget. Jadi saya turun buat, kalau lihat dari sini tuh bagus banget arah kirinya tuh. Jadi kayak laut gitu, pemandangan laut, kayak laut di kepulauan. Saya coba ambil beberapa capture landscape. Oke, kita sudah selesai ngambil beberapa landscape yang bagus. Jadi pemandangannya kayak di Ternate gitu lah, di Maluku nih. Nah, kiri kanan banyak pohon kelapa, terus ada yang menjorok itu, jadi kayak seolah ada pulau dan laut gitu. Jadi kalau teman-teman tahu juga dulu, ini kalau sejarah legendanya, Danau Singkarak ini dipanggil orang-orang sekitar tuh laut, bukan danau. Nah, kita lanjut lagi nih perjalanan kita mencari spot yang bagus. Sebenarnya ada tempat itu bisa kita sebelah kiri ini contohnya. Cuma di sebelah kiri itu kita melihat ternyata ada rumah makan di sana yang nggak enak dong ya.
kita berhenti, kita mau makanan juga cuman eman kalau nggak ke rumah makan. Kita mau cari tempat yang nggak ada rumah makannya tapi enak buat neduh, buat makan. Ya bisa aja sih kita pesan makan juga rencana, cuma lagi hemat aja. Ya udah kita putuskan saya dan istri untuk cari lagi tempat yang lain. Kalau enggak ya udah kita bawa pulang gitu rencananya gitu, nggak nemu mungkin. Ya udah kita putusin balik muter karena mikirnya hemat gitu. Tempatnya sih bagus, nah ya kita pengennya sih nggak rame, cuma kita kita terusin lagi perjalanan kita. Aduh, perut udah mulai lapar, belum nemu tempat makan yang pas. Udah kita lanjut dulu. Oh ya, saya mau foto nih, viewnya bagus banget nih. Nah setelah ini kita lihat ada cafe sebelah sana. Salah satu terkenal juga sih kalau nggak salah di sini. Jadi cafe itu tuh yang sebelah kiri, jarak melihat viewnya tuh luas banget ke Danau Singkara dan nggak terlalu rame kalau weekdays. Kalau weekend apalagi malam tuh rame banget. Jam 3 tadi kita masuk itu sekitar jam 2 lebih tuh. Ya udah enggak sih 2 jam 3 kita masuk. Jadi perjalanan kita tuh hampir sejam. Dan perjalanan masih kiri dan kanan sawah, dan sebelah sananya agak jauh ada danau. Luar biasa perjalanan kali ini. Saya sangat menikmati. Akhirnya rasa penasaran saya untuk mengelilingi danau terlepaskan, puas, dan pengen selanjutnya ke danau meninjau untuk kita kelilingi. Ada pesta di depan jalannya, ada penjepitan. Saya nggak tahu di daerah Jawa atau di daerah lain nih seperti apa gitu. Sering nggak kalau pesta-pesta gitu makan jalan. Apalagi tadi kita sebelah sama truk juga, atau gimana caranya dia bisa lihat di sini. Nggak sempit soalnya. Jalannya kecil, dipakai setengahnya buat acara kawinan. Tapi biasanya sih kalau yang pakai jalan gini itu dapat izin atau ngurus izin gitu lah ke polsek setempat untuk bisa pakai, atau ke ini juga ke kepala desa setempat. Nah ini kayaknya kita udah di Nagari Sumani, udah mau dekat ketemu lagi dengan jalan lintas Sumatera. Udah mulai nampak sih, karena dari sini kita bisa lihat Bukit Cinangkia semakin dekat. Nah kalau teman-teman yang belum tahu, Bukit Cinangkia itu kayak Dufan gitu lah. Nah, jadi ada Bukit Cinangkia Dream Park. Dan itu petanda kita udah hampir sampai mendekati ke jalan utama atau jalan lintas Sumatera. Ya viewnya bagus sih. Kalau yang belum pernah ke Sumatera Barat dan baru pertama kali, pasti jalan utama itu yang paling oke viewnya. Nah ini kiri kanan ya semacam apa ya, pohon pinus kali ya. Sangat, kalau orang bilangnya pinus baliri kalau di Sumatera Barat, orang Minang. Sangat cantik sekali, kawan-kawan bisa lihat
lumayan panjang. Kita lewati pohon pinus baliri ini. Luar biasa. Nah, kita udah sampai di Pasar Sumani. Ini dia daerah Sumani, dan depan itu kita langsung masuk ke jalur lintas Sumatera. Kita belok kiri lagi, kalau ke kanan itu ke kota Solok. Kiri kita balik lagi ke arah Pasar Ombilin. Titik pertama kita masuk di Danau Singkarak. Nah, teman-teman bisa lihat nanti, sebenarnya spot paling banyak di bibir danau itu ya jalan lintas Sumatera ini, karena setelah kita lewati sisi yang satu lagi, jalan yang daerah Malalu Sumpur tadi, kita lebih banyak daerah perbukitan, nggak langsung seperti ini nih. Nah, ini kan kiri kita langsung bibir danau Singkarak. Tapi kalau di daerah seberangnya lagi itu kiri kita banyak sawah, nggak langsung tepat di pinggir danau Singkarak. Ya nggak seberapa banyak lah kita melewati jalan yang pinggirnya langsung danau Singkarak. Oh iya, saya mau kasih tahu satu lagi, dan jalan ini yang kita lewati sekarang itu jalan yang sering menjadi event tahunan balap sepeda. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, balap sepeda yang sering diadakan, dan itu internasional, bukan nasional. Yang panitianya itu salah satunya dari Prancis, yang Tour de France ya. Di sini namanya Tour de Singkarak. Makanya jalan di sini lebar, bagus. Itu karena salah satunya di sini sering diadakan event Tour de Danau Singkarak. Tour de Singkarak. Enak jalan di sini, bikin ngantuk kayak di tol kalau udah biasa. Tapi kalau yang belum pernah ke Sumatera Barat pasti terkesima dengan pemandangan di sebelah kirinya, Danau Singkarak. Pemandangan kalau dari jalan utama ini ya lebih sering, dan kita berada di bibir Danau Singkaraknya. Tapi kalau saya orang Sumatera Barat udah sering bolak-balik lewat sini, ya bosan juga. Makanya itu pertama kali saya nyebrang mengelilingi Danau Singkarak. Ya pengalaman yang luar biasa lah. Wah, sejuk banget. Itu yang di depan Gunung Merapi, salah satu gunung nomor 2 tertinggi kayaknya, setelah nomor 3 nih, setelah Singgalang sama Talamau. View-nya juga bagus. Saya pernah mendaki Gunung Merapi itu sekali. Ya silahkan kawan-kawan nikmati perjalanan kita sampai akhirnya nanti ketemu lagi di Pasar Ombilin.
akhirnya kita udah mau hampir sampai ke ujung ya. Tadi pertama kali kita masuk. Luar biasa pengalaman hari ini. Selanjutnya setelah keliling Danau Singkarak ini, kita akan menuju ke wisata yang lain, ke Bukit Aur Sarumpun namanya. Dekat juga dari Danau Singkarak, karena view-nya dari bukit itu ya Danau Singkarak. Tapi mungkin kita akan buat videonya sendiri perjalanan ke Aur Sarumpun. Untuk keliling Danau Singkarak kita sudah hampir selesai, jadi bilang 99,9%, karena setelah berapa kilokan lagi nih? Nah, 2 kilokan di ujung itu kita udah ketemu lagi di Pasar Ombilin. Nah, nanti saya akan tunjukkan ke kawan-kawan. Kita akan melewati jembatan. Nah, jembatan itu yang akan nanti menuju ke Batang Ombilin atau Sungai Ombilin. Itu keluaran kedua setelah Danau PLTA Singkarak. Jadi ada 2 keluaran. Yang masuknya ada 3. Tadi ada Batang Sumani atau Sungai Sumani. Nah, ini dia menuju ke Sungai Ombilin. Kalau masuknya ada 2 juga, dari Sungai Sumpur sama Sungai Sumani. Oke, kita belok kanan dan kita akan menuju ke Bukit Aur Sarumpun. Jadi nantikan video kita selanjutnya, perjalanan menuju Bukit Aur Sarumpun, bagaimana keindahannya. Terima kasih.